Bila kusebut namaku, pasti kita akan menyamakan aku ngan bentuk yang sama di jaba situ. Padahal aku ni berbeda. Amun nama kami sama, apalagi aku selalu ada di setiap makanan sultan. Lihati aja dulu siapa aku sebenarnya. Jalan nasi berkepor. Wis nasi berkepor tuh temu gagang anak nasi. Ya, ini apa? Jadi makanan ini sudah terfavorit di waktu zaman ayahanda atau datuk kita Sultan Haji Muhammad Parkesit. Sayur berkuah, bahan-bahannya dipergunakan untuk sayur yang disebut sayur berkuah, antara lain sayur terong asam yang terdiri dari koto, pucuk singkil, kepala ikan haruan itu sebagai penambah zat daripada makanan itu sendiri. Pucuk koto itu kalau dikenal oleh masyarakat adalah pucuk rotan. Batang rotan yang masih muda itu disebut dengan koto. Sejarah panjang mewarnai perjalanan Kerajaan Kutai, kerajaan Hindu pertama di Indonesia sejak abad ke-4 Masehi hingga menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura saat ini. Wilayah kekuasaannya sangat luas, menempati tanah dan aliran sungai yang kaya akan sumber kehidupan sebagai bahan utama dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik bagi sultan, kerabat kesultanan, serta rakyatnya. Seperti suguhan kuliner berbahan dasar hasil bumi khas tanah Kutai. Meski dalam perjalanannya terjadi hubungan interaksi, khususnya perdagangan, dengan kerajaan dari luar tanah Kutai, namun kuliner khas Kutai masih dipertahankan, bahkan menjadi menu kesukaan para Sultan Kutai. Memang ada beberapa yang kuliner di Kutai itu yang memang dapat pengaruh-pengaruh, misalnya pengaruh dari Belanda juga, terus kemudian beberapa suku yang ada di Indonesia yang berdekatan lah di wilayah Kutai Kartanegara. Tapi ada yang memang sudah spesifik, memang seperti yang sudah kita lihat ya, ada rojak keladi, terus kemudian degangan ubi rambat, itu memang sudah milik dari masyarakat Kutai. Gitu. Kebiasaan dari orang Kutai itu adalah gangan atau sesuatu yang berkuah itu sebagai seratnya. Kalau di kita mungkin ada serat ya, ada yang karbonya, terus kemudian ada ada proteinnya. Nah, untuk di Kutai kebiasaannya tuh yang dimaksud serat itu ya yang berkuah itu, biasanya di situ ada sayur-sayurannya, tadi daun singkil, ada ubi rambat. Masakan sayur berkuah yang berisi sayur mayur dan bumbu rempah khas Kutai menjadi menu wajib para sultan. Seperti sayur asam ubi jalar tontong kotok yang menjadi masakan favorit Sultan Haji Muhammad Parikesit, sultan terakhir yang memimpin kesultanan sebelum wilayah Kesultanan Kutai resmi masuk dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nama kecil saya Haji Ahmad, lahir pada tanggal 19 April 1939. Jadi, dan saya adalah putra dari Sultan Haji Muhammad Parkesit, Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura. Yang perlu diketahui juga, saya tinggal satu-satunya dari putra sultan yang ada, seluruhnya sudah berpulang ke rahmatullah. Maka banyaklah pengalaman saya semasa kecil, di mana saya sangat mengetahui, karena ini urusan hari ini adalah urusan makanan Kutai khusus berkuah ya, berkuah, jadi ya
Saya mungkin ada sedikit cerita untuk disampaikan dari Kesultanan. Sejak zaman dahulu kala, yang namanya makanan berkuah ini bermacam-macam sekali ragamnya. Dan bahan-bahannya banyak juga mungkin tidak pada umumnya ada di tempat-tempat lain. Semacam barangkali di sini ada yang namanya koto, ada yang tebu tigu dan lain-lain yang mungkin barangnya sudah agak sulit juga sekarang. Semacam lagi buah terong asam itu juga menjadi sangat populer untuk masakan gangan. Gangan itu sayur ya. Dan kalau kita menyebut gangan berkuah itu tadi. Jadi itu sebenarnya sudah agak jarang saya bertemu pada saat saya tua ini. Tidak seperti waktu saya masih muda, tetapi ada beberapa tetap eksis gang-gang yang biasa dijual-jual di warung-warung itu juga masakan khusus Kutai tetap masih ada. Ketersediaan bahan pangan di alam menjadi inspirasi dalam khasanah kuliner Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura, baik tumbuhan maupun hewan. Ikan air tawar yang ada di aliran Sungai Mahakam dan cabang anak sungai juga dimanfaatkan sebagai pelengkap dari isi sayur asam favorit Sultan Aji Muhammad Parikesit. Jenis ikan air tawar yang biasa digunakan yaitu ikan haruan atau ikan gabus. Ikan haruan mampu menghasilkan kaldu yang gurih jika direbus, sehingga olahan dari ikan haruan termasuk menu elit yang hanya disajikan untuk kalangan kerabat kesultanan saja. Menggunakan ikan haruan sebagai sumber protein hewani. Kita tahu bahwa sumber protein hewani ini sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Per 100 gram sendiri, ikan haruan itu mengandung 16,2 gram protein, luar biasa tinggi. Gitu. Ikan haruan kita tahu sendiri bahwa ikan haruan ini kandungan gizinya luar biasa tinggi. Kemudian di dalam proses, jika kita ada penyembuhan luka, itu di dalam proses penyembuhan luka itu ikan haruan itu luar biasa sangat membantu. Jika ikan haruan menjadi penambah cita rasa dari sayur asam ubi jalar tontong kotok khas Kesultanan Kutai ing Martadipura, maka bahan utama lainnya yang tidak boleh ditinggalkan dalam pembuatannya adalah beberapa jenis sayuran, bumbu, dan rempah-rempah. Nah, sekarang kita makan nih rampai singkil kami nih. Sayur asam ubi jalar tontong kotok. Bahan-bahannya itu terdiri dari ubi jalar, tontong kotok, terong asam, lombok, bawang merah, bawang putih, serai, laos. Bahannya tuh enggak seberapa banyak bumbu-bumbunya kita pakai. Cuma kalau enggak kita pakai kunyit, enggak. Kalau sayur asam itu terus terasi. Sayur asam ubi jalar tontong kotok. Sesuai dengan namanya, ubi jalar atau ubi rambat dan tontong kotok atau rotan muda menjadi bahan utama dalam pembuatannya. Rasa asam pada sayur berkuah favorit Sultan Aji Muhammad Parikesit ini muncul dari si bulat kuning terong asam. Sementara ikan haruan hanya digunakan bagian kepalanya saja. Proses pembuatan sayur asam ubi jalar tontong kotok sangat mudah. Hampir mirip dengan proses pembuatan sayur asam yang ada di Indonesia pada umumnya. Tahap awal yaitu merebus beberapa bahan utama di dalam kuali. Ubi jalar, terong asam si pencipta rasa segar,
cabai, sereh, dan jangan lupa kepala ikan haruan. Yang membedakan sayur asam ini yaitu adanya proses penghalusan bahan isian. Terung asam, ubi jalar, dan cabai merah yang telah masak direbus, sebagian diambil, dihaluskan, dan dimasukkan kembali ke dalam kuali beserta bumbu dan rempah yang telah dihaluskan. Masakan ini kan dipandang sangat sehat gitu. Dari metode mengolah, dari metode memasak gitu kan, sangat meminimalisir dari bahan baku tersebut. Kalau dilihat dari teknik memasaknya, dari segi memasaknya, itu sangat menjaga dari keutuhan kandungan gizi tersebut. Misalnya hanya dengan menggunakan proses merebus, ya kan, proses merebus. Kemudian proses merebus itu kita tahu bahwa dengan perebusan itu meminimalisir kerusakan kandungan-kandungan vitamin yang ada di dalam makanan tersebut. Tradisi menyantap sayur asam ubi jalar tontong kotok bagi Sultan Haji Muhammad Parikesit sangatlah beragam. Di sini juga terdapat pengaruh dari kebudayaan luar tanah Kutai. Ayah saya itu pernah sekolah di Serang, kota Serang, sekitar tahun 1930-an. Bertahun-tahun di sana, sepulang dari sana, beliau itu terbawa cara makan orang Sunda. Orang Sunda itu makan selalu ada lalapan. Lalapan kalau di sini bilang ulaman. Ulaman ini berupa daun-daun yang bisa dimakan untuk vitamin apapun kegunaan untuk kesehatan. Semacam mungkin pucuk singkil, daun singkil, ada pete, saya sedikit ceritakan, ada tomat, ada sawi, dan semacamnya semua itu ditaruh secara mentah. Dan itu tiap hari mesti ada. Itu adalah kebiasaan, setahu saya, kebiasaan orang Sunda yang terbawa sekarang di keluarga kita. Jika bagian kepala ikan haruan dimasukkan ke dalam sayur asam ubi jalar tontong kotok, maka bagian badan hingga ekor ikan haruan dijadikan sebagai lauk pendamping dengan cara dibakar atau dalam bahasa Kutai dibertus. Dan tak lupa pula disajikan bersama sambal ulek atau pirik cabai. Ih, hari kada dimasak bertus kita nih lah. Ih, penyek hak bebenehan situ. Ih, haknya. Lombok kita ulek, kita pirik, cabai tadi kita pirik, sudahnya lembut, baru kerati kuini kah atau pencit kah atau mangga kah kita penyet ini, terus ikan gabus kita bertus, sudahnya masak, terus kita timbang kita taruh di atas cabai yang ada sambal, ada pirik cabainya, itu ikannya tuh ditaruh situ, terus kita tekan gitu Pak. Tapi beliau tuh ndak bisa ketinggalan kalau kita menyiapkan sultan itu lalapannya lalapan itu Pak, ndak bisa ketinggalan itu Pak, harus ada lalapannya itu. Kandungan nilai gizi dari sayur asam ubi jalar tontong kotok sangat besar. Selain mengandung protein nabati, juga terdapat protein hewani di dalam satu sajian. Selain itu, sayuran ini juga tidak menggunakan minyak goreng yang tentunya aman bagi tubuh. Sultan Haji Muhammad Parikesit juga memberikan kesempatan kepada rakyatnya untuk bisa menikmati sayur ini. Bahkan, kini sayur asam telah divariasikan dengan beragam isian bahan,
menyesuaikan dengan ketersediaannya di alam tanah Kutai. Menariknya, sayur asam menjadi menu andalan beberapa rumah makan khas Kutai di Kota Tenggarong. Iya, ada beberapa warung makan yang sudah mulai kalau daun singkil itu sudah banyak ya, sudah banyak di warung-warung di Tenggarong bisa ditemukan itu. Terus kemudian rojak keladi, tapi mungkin kalau urusan cita rasa lain lagi gitu kan, karena kalau kita kembali ke cita rasa yang di zaman Kesultanan tentunya mereka punya khas sendiri itu. Gitu sih, sudah banyak itu. Variasi sayur asam sengaja dilakukan warga, khususnya pelaku usaha kuliner, untuk mensiasati beberapa bahan yang susah didapatkan saat ini. Menjual beraneka macam masakan khas Kutai. Yang saya jual tuh terutama masakan khas Kutainya yang kalau bahasa Kutainya itu disebut gangan pisang, ya, gangan pisang, gangan keladi, gangan ubi. Kalau gangan ubi itu kami campur dengan tontong kotok, dengan terong asam, dengan daun bawang hutan. Kalau gangan ubi, sayur keladinya kami campur dengan terong asam juga, pakai suah, biasanya dengan kepala jukut ruan. Terus sayur pisangnya kami pisang muda dari pisang muda kami buat di daun singkil, kangkong dengan tungkul pisang. Untuk cita rasa sayur asam disesuaikan dengan lidah warga, khususnya bagi pembeli dari luar daerah atau yang bukan suku Kutai. Disinilah tempatnya yang menjual makanan-makanan khas Kutai yang ada di sini. Karena kita menunya pun pas betul sampai ke hati kita. Pas sama saya juga orang Kutai kan. Ini sayur asam Kutai yang dari lontong rotan. Yang pertama sayur-sayurannya di sini segar gitu. Salah satu pilihan kami sayuran asemnya. Saya dengar kalau nilainya dari 1 sampai 10 nilai 10. Seperti itu. Jadi enak luar biasa rasanya. Karena di wilayahnya di Kutai Kartanegara. Jadi masakan, sayuran, ikannya semua dari Sungai Mahakam kita kelola. Baik itu ikan gabus, masakan itu rumah makan tradisionalnya bisa dikembangkan lagi biar bisa dirasakan oleh seluruh Indonesia. Keberadaan sayur asam, ubi jalar, tontong kotok, dan variasinya membuat budaya kuliner khas Kesultanan Kutai Kartanegara ing Martadipura semakin dikenal dan dilestarikan. Selain tujuan awalnya adalah memberikan asupan gizi yang lengkap pada tubuh. Kita ini bersyukur dengan banyaknya warung-warung mengenalkan masakan Kutai kita, yang kami hanya titip kepada masyarakat yang berminat untuk mengenalkan masakan Kutai kita, jangan merubah sikap daripada perilaku yang telah kami lakukan. Sepertinya membuat gangan sayur asam yang di dalamnya ada singkong, ada ubi rambat, ada kotok, ada sayur daripada singkil, dan kepala haruan sebagai pendamping sayur itu. Nah, kami harap jangan sampai dirubah bentuknya. Nah, tapi kalau warna dan rasanya saya kira berbeda lah. Saya kira dengan asli yang dimasak oleh orang-orang Kutai. Nah, tegak apa? Sudah tahu nih kita apa bedanya aku dengan sayur asam lainnya?
Amun masih penasaran jua, tunggu apa lagi? Datang hak ke Oda Etam di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.